Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya ceritakan tentang 4 wali kutub penjaga alam semesta. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan like. Bagi yang sudah subscribe dan like diberi kesehatan dan panjang umur. Wali kutub atau wali Gauts adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Syekh Abu Hasan As-Sazili mengenyangkan penduduk negeri Tunisia itu. Berasal dari uang yang diperoleh dari bangsa alam gaib. Keramat itu tidak diberikan kepada orang yang mencarinya dan menuruti keinginan nafsunya. Dan tidak pula diberikan kepada orang yang badannya digunakan untuk mencari keramat. Yang diberi keramat hanya orang yang tidak merasa diri dan amalnya. Akan tetapi dia selalu tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang disenangi Allah. Dan merasa mendapat anugerah fadl dari Allah semata. Tidak menaruh harapan dari kebiasaan diri dan amalnya. Wali kutub atau wali Gauts adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Inilah 4 wali kutub penjaga alam semesta. Urutan pertama diduduki Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Kalangan umat Islam khususnya di kawasan timur dan barat. Tentu tidak asing lagi dengan nama-nama 4 wali kutub atau wali Gauts. Yang terkenal di kalangan umat Islam di timur maupun di barat. Yang dimaksud wali kutub atau wali Gauts adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Wali kutub ini juga mempunyai kelebihan dari manusia pada umumnya. Mereka juga bisa menjawab rahasia hakikat ilahiyah. Keempat wali kutub yang dimaksud adalah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu, Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu, dan Syekh Abu Hasan As-Sazili. Berikut keistimewaan para wali kutub ini. 1. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang ulama fikih. Sosok Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu memiliki karomah yang sangat luar biasa. Di mana Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu bisa menghidupkan orang yang mati selama ratusan tahun. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu disebut sebagai pemimpin dari seluruh wali yang ada. Beliau pernah berkata, kakiku ada di atas kepala seluruh wali. Menurut Abdul Rahman Jami dalam kitabnya yang berjudul Nafahat Al-Uns. Beberapa wali terkemuka di berbagai abad sungguh-sungguh meletakkan kepala mereka di bawah kaki Syekh Abdul Qadir Jailani. 2. Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu. Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu merupakan sosok ulama sufi berkebangsaan Irak. Pada abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi, Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu bisa mencium tangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam makamnya. Hal itu dilakukan Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu saat pergi haji. Ketika itu Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu berziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam saat itu. Tampak tangan dari dalam kubur Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersalaman dengan beliau. Dan beliau pun terus mencium tangan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Kejadian itu dapat disaksikan oleh orang ramai yang juga berziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tersebut. Salah seorang muridnya berkata, inilah 4 wali kutub penjaga alam semesta. Urutan pertama diduduki Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Wali kutub atau wali Gauts adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Ya Sayyidi, Tuan Guru adalah kutub. Jawabnya, sucikan oleh musyakmu daripada kutubiyah. Kata murid, Tuan Guru adalah Gaus. Jawabnya, sucikan syakmu daripada Gausiyah. Al-Imam Syaroni mengatakan bahwa yang demikian itu adalah dalil bahwa Syekh Ahmad Al-Rifai radhiyallahu anhu telah melampaui makamat dan atwar. Karena kutub dan Gauts itu adalah makam yang maklum diketahui umum. 3. Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu. Salah satu ulama terkemuka di Jazirah Arab dan Timur Tengah. Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu salah satu karomah yang dimiliki adalah wajahnya yang bercahaya. Karena terlalu bercahaya, Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu lalu melilit wajahnya dengan sorban sebanyak 2 kali. Setiap hari, dari pagi hingga sore, Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu menatap matahari, sehingga kornea matanya merah membara.
Apa yang dilihatnya bisa terbakar. Khawatir terjadinya hal itu. Saat berjalan ia lebih sering menatap langit, bagaikan orang yang sombong. Sejak masa kanak-kanak, Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu suka berholwat dan riadoh. Pernah 40 hari lebih perutnya tak terisi makanan dan minuman. Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu lebih memilih diam dan berbicara dengan bahasa isyarat bila ingin berkomunikasi dengan seseorang. Ia tak sedetik pun lepas dari kalimat thoyyibah, berzikir dan bersolawat. 4. Syekh Abu Hasan As-Sazili. Salah satu karomah yang dimiliki Syekh Abu Hasan As-Sazili adalah sewaktu beliau berumur 6 tahun telah mengenyangkan seluruh penduduk negeri Tunisia dari kelaparan. Itulah kisah singkat Wali Kutub. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diambil hikmahnya untuk kita semua. Dan saksikan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.